Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini khususnya saya pribadi sangat bersyukur bisa hadir di tengah-tengah pondok pesantren yang memang dari dulu saya pernah berkeinginan kapan saya bisa berkunjung ke pesantren ini. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya sangat hormati, yang sangat saya banggakan, Syekh Al-Zaitun, Bapak Profesor Agung Panji Gumilang. Nama ini saya sudah kenal ketika saya masih pendidikan S2. Jadi nama ini sangat familiar bagi kami yang namanya Syekh Panji Gumilang itu bukan hal yang baru buat saya. Karena di dalam mata dan pemikiran saya, bangsa ini harus bersyukur karena punya anak bangsa yang memiliki pemikiran yang visioner. Bukan hanya itu, saya kebetulan dalam salah satu mata kuliah itu mengajarkan tentang teori perubahan, terutama perubahan hukum dan perubahan masyarakat. Dan beliau ini saya kenal sebagai agent of change. Saya kenal sebagai tokoh perubahan di Indonesia, terutama di dalam bidang pendidikan. Pemikiran-pemikiran beliau saya banyak ketahui melalui media. Dan beliau adalah seorang revolusioner dalam bidang pendidikan. Bangsa membutuhkan figur seperti itu kalau memang mau maju. Begitu juga di dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian, saya berdiri di sini bukan sebagai seorang yang akan mengajari, tetapi saya berada di sini untuk sharing apa yang sedikit saya tahu kepada Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian. Tetapi sebelumnya, izinkan saya menyapa secara khusus. Kalau bisa berdiri, berdiri. Di sini saya tahu ada petani intelektual. Kalau bisa berdiri, berdiri. Saya menyampaikan penghormatan secara khusus karena baru di tempat ini saya mengetahui ada petani yang berpendidikan. Saya sudah mendapatkan banyak informasi bahwa siapapun yang terlibat dalam dunia pendidikan di Al-Zaitun, maka dia juga harus berpendidikan. Luar biasa.
Jadi tidak mungkin ayam mati di lumbung padi. Maafkan saya kalau salah, yang saya pahami bahwa masa orang kerja di tempat pendidikan baru dia tidak berpendidikan. Kan kira-kira filosofinya seperti itu. Ini yang saya salut. Oleh karena itu saya dapat informasi bahwa siapapun yang menyekolahkan anaknya di sini, lalu dia belum berpendidikan, maka dia juga harus berpendidikan. Dan itu yang luar biasa, salah satunya yang ada di dalam lembaga pendidikan ini. Yang kedua adalah kemandirian. Kemandirian yang ada di lembaga pendidikan ini harus menjadi contoh bagi lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh masyarakat. Yang ketiga, ini yang lebih penting. Harusnya pemerintah memberikan penghargaan kepada siapa saja warga negara, siapa saja masyarakat yang bisa mendirikan lembaga pendidikan yang tidak memberatkan atau tidak membebani pemerintah. Bukan mempersoalkan yang mendirikan lembaga. Izinkan saya berbagi sedikit pengalaman, karena saya juga seorang asesor perguruan tinggi di Badan Akreditasi Nasional. Suatu ketika saya ditugaskan untuk mengakreditasi salah satu perguruan tinggi swasta, itu Sekolah Tinggi Ilmu Hukum di pelosok Papua. Kalau kita bicara aturan akreditasi, dia tidak bisa terakreditasi. Dari semua hal, dari fasilitas terutama, sangat tidak memenuhi syarat. Dindingnya hanya setengah batu, di atasnya kayu. Semi permanen. Saya berdua dengan Dekan Fakultas Hukum UGM, Prof. Sigit pada waktu itu. Saya sampaikan kepada Prof. Sigit begini. Prof. Sigit, ini kalau kita tidak akreditasi, minimal akreditasi C, maka ini lembaga tutup. Dan kalau lembaga ini tutup, berarti orang di sini tidak bisa kuliah. Karena kalau mau kuliah harus ke Jayapura. Itu jauh dan harus naik pesawat. Prof. Sigit, kalau saya tetap berani memberikan akreditasi C meskipun itu yang terendah, supaya dia tetap bisa eksis dan bisa orang menikmati pendidikan di sini. Tapi kalau Prof. Sigit tidak setuju, silahkan. Tapi saya berani pertaruhkan di ban akreditasi, di ban PT, bahwa kenapa saya berani memberikan akreditasi, karena saya nanti berdosa kepada masyarakat yang ada di Bintuni namanya, karena hasil akreditasi saya sehingga dia ditutup, akhirnya orang tidak menikmati pendidikan. Harusnya pemerintah yang harus memberikan penghargaan kepada masyarakat yang mau mendirikan lembaga pendidikan untuk rakyat di daerah pelosok. Itu yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Dan alhamdulillah di Indramayu, seorang tokoh yang bisa mendirikan lembaga pendidikan seperti ini dan mandiri, tidak membebani pemerintah, harusnya pemerintah memberikan penghargaan, bukan pemerintah yang menghalangi jalannya pendidikan di sini. Sebelum saya berdiri di sini, kami diajak keliling
Mohon maaf saya tidak bisa berkomentar kecuali selalu mengucapkan Masya Allah. Saya tanya tadi, ini beliau belajar di mana? Semua ada di sini. Saya bilang. Saya dibawa ke pabrik beras, bawa ke penyimpanan ikan, ayam, luar biasa. Diperkenalkan semua areal yang ada di sini dengan konsep pelibatan masyarakat sekitar. Ini kan menjalankan undang-undang lingkungan. Dalam undang-undang lingkungan itu ada pasal 6 menyatakan lembaga itu harus memiliki fungsi sosial. Artinya berfungsi pada masyarakat sekitar. Jadi bukan menjadi beban. Industri pun seperti itu. Harus berfungsi pada masyarakat sekitar, bukan menjadi beban pada masyarakat sekitar. Dan alhamdulillah di lembaga ini menjalankan fungsi sosial itu dengan memanfaatkan, melibatkan masyarakat sekitar, bahkan disuruh menempuh pendidikan bagi yang belum berpendidikan. Ini yang luar biasa. Maafkan saya Syekh kalau saya bukan memuji, tapi memang itu adalah realitas yang saya dan semua orang harus memberikan pengakuan seperti itu. Tetapi harus lihat dulu, jangan hanya baca medsos kemudian memberikan judgement. Biasanya keliru. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, saya kira itu prolog dari saya. Dan moderator kalau saya tidak salah, waktu saya memberikan materi 1 jam ya. Baik. Ya, sudah berjalan 12 menit. Saya sekarang masuk sharing tentang penegakan hukum. Jadi ketika Pak Ustaz Ali menyampaikan kepada saya bahwa temanya adalah bagaimana hukum bisa mengawal pendidikan masa depan di Indonesia, itu law, science, matematik, teknologi, sampai kepada spiritual, maka saya mencoba memberikan topik materi hari ini yang akan kami share, yaitu membangun penegakan hukum yang berintegritas melalui pendidikan berasrama. Jadi saya sampaikan kepada Ustaz Ali, saya sedikit balik Pak Ustaz. Jadi bukan bagaimana membangun pendidikan berasrama, tapi saya balik bagaimana membangun penegakan hukum yang berintegritas melalui pendidikan berasrama. Next, Bapak Ibu, pada umumnya, terutama orang yang belum pernah belajar hukum secara formal, apakah itu D1, S2, S3, ketika berbicara tentang hukum, maka yang ada di mindsetnya adalah kumpulan aturan-aturan hukum saja. Itu tidak salah. Sebagai orang yang belum pernah belajar hukum. Akan tetapi, bagi orang yang pernah belajar hukum, maka ketika kita bicara tentang hukum, maka kita harus melihat hukum itu sebagai satu sistem. Dan hukum sebagai satu sistem itu terdiri dari beberapa unsur yang pada umumnya hampir semua pakar hukum mengatakan ada 2 unsur di dalamnya, yaitu struktur dan substansi. Akan tetapi, satu-satunya pakar hukum yang mengatakan bahwa dalam sistem hukum itu ada 3 unsur. Namanya Lawrence Meyer Friedman. Friedman menyatakan di dalam sistem hukum itu ada 3. Unsur yang pertama adalah substance, yang kedua structure, dan yang ketiga adalah legal culture. Jadi yang pertama itu adalah
kumpulan aturan-aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Itu yang disebut dengan legal substance atau substansi hukum. Yang kedua adalah struktur. Struktur hukum itu adalah lembaga-lembaga atau peranata-peranata penegakan hukum termasuk orang-orang yang terlibat di dalamnya. Polisi dengan lembaga kepolisian, jaksa dengan lembaga kejaksaan, hakim dengan lembaga pengadilan, para pengacara, advokat dengan lembaga pengacara, notaris dengan lembaga konotariatan. Hukum dengan seluruh birokrat hukum, itu yang disebut dengan struktur. Nah, yang ketiga adalah kultur hukum. Yang mana itu kultur hukum adalah pola pikir setiap orang, pola pikir saya, pola pikir Bapak Ibu tentang hukum. Perilaku hukum saya, perilaku hukum Bapak Ibu dan anakku sekalian, itu yang disebut dengan kultur hukum. Contoh, dalam menyelesaikan masalah apa saja, kultur hukum saya belum tentu sama dengan kultur hukumnya Bapak Ibu. Nah, dalam penyelesaian masalah kan banyak cara, bisa melalui pengadilan, bisa berdamai, dan ada sekarang bahkan menempuh jalan pintas menggunakan debt collector. Nah, pilihan untuk menentukan saya mau menggunakan pengadilan, saya mau menggunakan perdamaian, saya mau menggunakan debt collector ditentukan oleh kultur hukum saya, pola pikir saya dalam menyelesaikan masalah. Itu yang disebut dengan kultur hukum. Oleh karena itu, kenapa penting kita pahami ini? Ketika kita ingin mengkritisi yang namanya penegakan hukum, maka kita harus lihat ketiganya secara komprehensif. Jangan hanya lihat aturan hukumnya. Jangan hanya lihat penegak hukumnya, tapi juga harus lihat kultur hukumnya. Itu yang saya maksud bahwa ketika bicara tentang hukum, maka kita harus bicara tentang hukum sebagai sistem. Selanjutnya, saya akan fokus pada structure. Karena kita mau menuju kepada penegakan hukum yang berintegritas. Maka kami akan fokus pada struktur. Lanjut. Ya. Keberhasilan di dalam penegakan hukum. Kalau kita lihat dari teorinya Friedman, maka Friedman menyatakan penegakan hukum itu bisa berhasil ketika memiliki struktur hukum yang baik dan berintegritas. Kemudian memiliki struktur hukum yang mudah dimengerti. Dan kultur hukum warga masyarakat dan kultur hukum para aparat penegak hukum yang mendukung substansi maupun struktur. Jadi fokus pada strukturnya, fokus pada lembaganya, dan fokus pada aparat penegak hukumnya. Kenapa kita fokus pada strukturnya? Lanjut. Kenapa kita harus fokus pada strukturnya? Karena penegakan hukum ini sangat ditentukan oleh struktur hukum yang berintegritas. Nah, kita lihat bagaimana struktur hukum yang berintegritas. Yang namanya struktur hukum yang berintegritas, maka yang pertama adalah harus ada independensi. Harus ada kebebasan. Siapapun yang menjadi penegak hukum itu harus diberikan kebebasan. Harus terhindar dari pengaruh di dalam menjalankan hukum itu. Karena penegakan hukum yang tidak terkontrol akan menimbulkan kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum. Contoh yang terakhir
bisa kita lihat dari seorang wartawan di Kabupaten Karo yang diduga korupsi karena dianggap melakukan markup, tapi ternyata pengadilan menjatuhkan putusan bebas. Artinya tidak terbukti ada markup. Nah, di sini kalau aparat penegak hukumnya berintegritas, maka tentu tidak akan serta-merta menetapkan yang bersangkutan tersangka dalam tindak pidana korupsi. Setelah saya baca kronologisnya, wajar. Wajar kalau Komisi 3 DPR memanggil dan mempertanyakan itu, wajar. Bukan berarti Komisi 3 itu mengintervensi, tidak. Dia hanya ingin menyampaikan bahwa sebelum kamu menegakkan hukum, tanya pada hati nuranimu. Sebentar saya jelaskan bagaimana penegakan hukum yang berhati nurani. Yang ketiga adalah akuntabilitas. Setiap siapa saja, mau individu mau lembaga dan menjalankan hukum harus bisa mempertanggungjawabkan. Tidak bisa melempar tanggung jawab kepada orang lain. Harus bisa mempertanggungjawabkan, baik perorangan maupun individu. Dan yang keempat adalah profesionalisme. Tidak akan lahir seorang profesional kalau dia tidak jujur. Tidak akan lahir yang namanya keadilan kalau tidak ada kejujuran. Ada pakar menyatakan justice is fairness. Keadilan adalah kejujuran. Namanya John Rawls. Bagi yang belajar hukum pasti pernah dengar nama John Rawls. John Rawls mengatakan keadilan tidak akan tercipta tanpa ada kejujuran. Gitu. Tapi saya tidak tahu apakah John Rawls pernah membaca Al-Quran atau tidak. John Rawls lahir di awal abad ke-20. Al-Quran abad ke-6. Yang saya tahu di dalam Al-Quran juga menyatakan bahwa kejujuran adalah inti lahirnya keadilan. Tidak akan lahir keadilan tanpa kejujuran. Pertanyaannya adalah, apakah Al-Quran yang nyontek pada John Rawls ataukah John Rawls yang nyontek pada Al-Quran? Ya, saya kalau ditanya, saya mengatakan bahwa mungkin John Rawls pernah membaca Al-Quran. Cuma tidak mau mengakui bahwa ini dari Al-Quran. Ataukah kebetulan sama? Tapi saya tidak percaya kalau kebetulan sama. Pada abad ke-6, Al-Quran sudah menyatakan itu. Ya. Jadi tidak akan mungkin profesionalisme itu ada kalau tidak ada kejujuran. Sebentar saya akan hubungkan dengan pendidikan berasrama. Nah kemudian lanjut. Penegakan hukum yang berintegritas itu dapat ditingkatkan dalam berbagai cara. Antara lain melakukan perubahan terhadap lembaga penegakan hukum. Dilakukan reformasi terhadap lembaga penegakan hukum. Itu sudah berjalan sejak tahun 98. Dengan adanya gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa, yang diikuti oleh seluruh elemen masyarakat. Dan salah satu alasan reformasi pada saat itu karena hukum pada saat itu berada pada titik nadir. Itu. Hukum berada pada masa keterpurukan. Bapak Ibu bayangkan pada masa itu, sindiran terhadap pengadilan itu ada namanya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu diplesetkan menjadi kasih uang habis perkara. Saking rusaknya penegakan hukum pada masa itu. Itu juga yang membuat lahirnya gerakan reformasi. Dari situlah Profesor Sachipto Harjo melahirkan gagasan untuk keluar dari keterpurukan hukum,
Prof. Sajib Terhajo membuat gagasan tentang hukum yang progresif. Hukum yang berani menembus kekakuan hukum yang sudah tidak lagi bermanfaat buat manusia, karena hukum bukan untuk hukum, tapi hukum untuk manusia. Bahkan hukum untuk deep ekologi, itu kata Prof. Sajib Terhajo. Hukum untuk semua makhluk hidup, bukan hanya manusia. Sehingga ketika hukum itu tidak bermanfaat buat lingkungan, buat tumbuh-tumbuhan, buat hewan, maka harus bisa melakukan terobosan. Itu yang disebut dengan progresif. Itu semua adalah cara-cara untuk melakukan, untuk meningkatkan penegakan hukum yang berintegritas. Nah, kemudian menguatkan pengawasan internal. Semua lembaga penegakan hukum itu punya lembaga pengawasan internal. Jadi masing-masing punya pengawasan melekat di dalam setiap lembaga. Hanya saja ada yang jalan di tempat, ada yang masih kurang efektif, ada juga yang sudah efektif. Yang kelihatan sekarang ini di Kejaksaan, pengawasan internalnya lagi kelihatan. Kapan ada anak buahnya melakukan pelanggaran, segera ditindaki. Terakhir, Aspidum Kejati Jawa Timur langsung dicopot, begitu ada informasi dilengkapi dengan data yang kuat, langsung dicopot dari jabatan dan diproses hukum. Nah, itu kan membuktikan bahwa pengawasan internal itu bagus. Nah, kemudian pelibatan masyarakat. Pelibatan masyarakat ini terutama dalam melakukan pengawasan eksternal terhadap jalannya penegakan hukum. Penegakan hukum tidak bisa melahirkan penegakan hukum yang baik, jujur dan berintegritas tanpa pelibatan masyarakat. Oleh karena itu kita masyarakat jangan diam ketika melihat ada perlakuan-perlakuan hukum yang diskriminatif. Ketika ada pejabat misalnya menyatakan, oh jangan dulu diizinkan itu. Alasannya apa? Ya pokoknya jangan dulu. Terus tanpa ada alasan yang jelas, ini kan diskriminatif. Harusnya kan memberikan alasan yang logis. Kenapa belum diizinkan? Misalnya ada syaratnya belum terpenuhi. Syarat ini belum terpenuhi dan seterusnya dan seterusnya. Jangan cuma mengatakan pokoknya tidak bisa. Ini kan tidak ada solusi. Akhirnya itu akan menimbulkan justru merusak integritas penegakan hukum. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita bisa melihat atau kapan penegakan hukum itu bisa berhasil. Keberhasilan penegakan hukum, terutama penegak hukum, di dalam menjalankan hukum, maka yang pertama, penegakan hukum itu membutuhkan keteladanan. Saya kalau ditanya, bagaimana, apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki lembaga penegakan hukum termasuk para aparat penegak hukum? Saya katakan sederhana. Apa sederhananya? Top leader dari setiap lembaga penegakan hukum memberikan keteladanan. Kenapa? Karena kita masyarakat Indonesia pada umumnya secara antropologis adalah masyarakat yang suka mencontoh ke atas, bukan mencontoh ke bawah. Adik lihat kakak, anak lihat bapak, lihat orang tua, murid lihat guru, mahasiswa lihat dosen, bawahan melihat atasan. Jadi kalau mau melakukan perubahan, maka yang harus berubah adalah yang di atas dulu. Di atas dulu yang harus memberikan keteladanan. Maka saya yakin akan lebih mudah untuk bisa memperbaiki ke bawah. Jadi kalau di kepolisian siapa yang harus berubah dulu? Kapolrinya dulu. Kapolrinya harus memberikan keteladanan. Kalau di kejaksaan siapa? Jaksa agungnya dulu yang harus memberikan keteladanan. Mohon maaf kalau yang di atas terima amplop, pasti ke bawah terima amplop. Tapi kalau yang di atas menolak amplop, tidak ada yang berani di bawah akan menerima amplop. Dia akan mengatakan jangan coba-coba terima amplop. Kapan kita terima amplop? Habis kita. Kenapa? Yang di atas tidak mau. Tapi kalau yang di atas terima,
ya di bawah pasti terima. Kalau di atas tawuran, di bawah pasti tawuran. Saya pernah ditanya, Bapak Ibu, kenapa tawuran marak di Indonesia? Saya bilang karena di atas tawuran. Di mana Prof tawuran? Itu di DPR. DPR mempertontonkan tawuran, ke bawah pasti tawuran. Orang di bawah mengatakan, itu saja DPR berkelahi, apalagi kita. Kan gitu. Jadi sederhana kalau mau melakukan perubahan. Harus memberikan keteladanan. Karena keteladanan itu selalu melihat ke atas kalau di Indonesia. Karena masyarakat kita dikenal sebagai masyarakat patrilineal. Yang kedua, keberhasilan penegakan hukum. Tolong next. Keberhasilan penegakan hukum yang kedua adalah kejujuran, integritas. Kenapa setelah saya satu malam di Al Zaitun, saya tanya berapa santri yang mondok di sini? Lebih 4.000. Kemudian total semua yang ada di pondok ini sekitar 7.000. Pertanyaan saya adalah, apa yang menarik anak-anakku semua bisa tertarik belajar di sini? Kalau persoalan pendidikan, kurikulum, tempat lain juga ada. Kalau di sini belajar tentang akhlak, tempat lain juga ada. Kalau lihat fasilitas, tempat lain juga ada fasilitas. Dan mungkin ada lebih bagus fasilitasnya dibandingkan dengan Al Zaitun. Kenapa? Begitu banyak orang yang berminat. Itu karena trust, karena kepercayaan. Kepercayaan kepada siapa yang mendirikan lembaga ini. Karena kalau orang tidak punya trust, tidak mungkin ke sini. Itu berarti karena pendiri ini memiliki integritas, memiliki kejujuran yang bisa melahirkan kepercayaan masyarakat. Sehingga orang tua tidak segan-segan, tidak khawatir kalau mengirimkan anaknya di sini untuk dididik. Saya yakin itu. Ada orang biasa mengatakan begini, dengarkan apa yang diucapkan, tapi jangan lihat orangnya. Menurut saya itu kalau khotbah Jumat. Artinya dengarkan yang diucapkan, tidak perlu kau tahu orangnya siapa. Itu kalau khotbah Jumat. Tapi dalam dunia pendidikan, dua-duanya. Dengarkan apa yang diucapkan dan lihat siapa yang mengucapkan. Saya selalu katakan, keliru itu Ustaz kalau dikatakan, ya udah jangan lihat siapa yang mengucapkan, tidak usah lihat latar belakangnya. Pokoknya lihat, itu kalau khotbah menurut saya. Tapi dalam dunia pendidikan, dengar apa yang diucapkan dan lihat siapa yang mengucapkan. Karena apa? Kita butuh keteladanan. Jadi kalau yang diteladani itu punya integritas, maka dengan sendirinya akan menimbulkan trust, menimbulkan kepercayaan. Begitu juga penegak hukum. Kalau penegak hukum kita jujur, masyarakat akan percaya. Masyarakat akan menyerahkan semua masalahnya bahwa kalau ditangani oleh aparat, insya Allah pasti akan selesai dengan baik. Selesai dengan adil. Kemudian yang ketiga, penegakan hukum yang berintegritas bisa berhasil kalau aparat penegak hukum punya keberanian. Jujur, pintar, perilaku bagus belum menjamin bisa menegakkan hukum dengan baik. Kenapa? Butuh keberanian. Jujur, pintar, akhlak bagus, tapi tidak berani, sama saja. Dia tahu itu salah, menurut dia itu salah, tapi dia tidak punya keberanian untuk melakukan perubahan. Kenapa tidak berani berbuat? Nanti atasan saya marah, nanti atasan saya kasih pindah saya.
Jadi dibutuhkan cerdas, pintar, berakhlak, dan punya keberanian. Ini dibutuhkan. Harus memiliki sedikit, tidak usah banyak seperti yang dimiliki oleh Syekh. Harus memiliki sedikit jiwa revolusioner untuk bisa berani mengatakan itu yang benar, itu yang salah. Nah, dengan demikian keteladanan, kejujuran, integritas, keberanian ini merupakan fondasi penting bagi lahirnya penegakan hukum yang berintegritas. Lanjut. Saya mencoba mengutip kata-kata bijak dari Umar bin Khattab tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Luruskan saya kalau keliru. Jadi Umar bin Khattab pernah mengatakan tentang penegakan hukum yang adil. Umar bin Khattab mengatakan, jika kamu melihat aku melakukan kesalahan, maka luruskanlah aku. Dan jika kamu melihat aku berada di jalan yang benar, maka dukunglah aku. Artinya, Umar juga menyadari bahwa yang menentukan penegakan hukum itu berhasil atau tidak adalah orangnya. Itu. Elemen yang terpenting adalah penegak hukumnya. Karena Umar bin Khattab dikenal hukum yang paling adil yang pernah ada di dunia selain Rasulullah. Itu. Dan itu terbukti ketika memberikan keputusan kepada panglima perang yang terkenal, Khalid bin Walid. Orang mengatakan ini Umar tidak adil. Tapi rupanya setelah Umar menjelaskan, baru orang paham. Ternyata itu adalah putusan yang adil. Kira-kira kalau itu dilakukan di Indonesia, memberhentikan seorang panglima yang berprestasi, kira-kira apa yang terjadi? Bisa terjadi pemberontakan. Nah, kemudian Umar mengatakan, keadilan adalah kewajiban bagi penguasa. Dan penegakan hukum adalah kewajiban kita semua. Jadi penguasa kita itu harus adil kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya. Dan tidak mungkin adil kalau dia membohongi rakyatnya. Tidak mungkin adil kalau dia justru memfitnah rakyatnya. Gitu. Tidak mungkin adil kalau justru dia menuduh rakyatnya itu macam-macam. Padahal dia harus jujur. Itu. Dan tidak boleh memberikan informasi kepada rakyatnya yang tidak benar. Itu. Yang berbeda dengan kenyataan. Kapan itu terjadi? Kata Umar, dia menyalahi dari tanggung jawabnya. Karena tanggung jawab penguasa itu adalah keadilan itu tanggung jawab penguasa. Penegakan hukum tanggung jawab kita semua. Di sini menyatakan bahwa siapa saja itu punya kewenangan untuk mengontrol penegakan hukum, termasuk masyarakat. Gitu. Nah kemudian berikut saya mensiter satu pernyataan dari seorang filosof Prancis, namanya Taverne. Taverne menyatakan bahwa berikan saya seorang polisi yang baik dan jujur, berikan saya seorang jaksa yang baik dan jujur, berikan saya seorang hakim yang baik dan jujur, maka meskipun ketentuan hukumnya buruk, saya bisa menghasilkan penegakan hukum yang baik. Jadi artinya meskipun aturan hukumnya itu tidak lengkap, meskipun aturan hukumnya itu amburadul misalnya, tetapi kalau penegak hukumnya baik dan jujur, maka akan lahir penegakan hukum yang baik. Itu kata Taverne. Ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Umar bin Khattab. Ya. Lanjut. Nah, sekarang
saya masuk pada pendidikan santri. Maafkan saya kalau ada yang salah dari apa yang akan saya kemukakan. Tapi yang saya pahami bahwa pendidikan santri itu, kenapa pendidikan santri ini mendapatkan momen untuk memainkan peran yang sangat penting dalam melahirkan penegak hukum yang berintegritas. Pertama, di dalam pendidikan santri yang sedikit saya ketahui, itu mulai diajarkan tentang pembentukan karakter. Pembentukan karakter. Jadi pendidikan santri ini membentuk karakter, terutama adalah karakter yang kuat, yang punya disiplin yang kuat, kemudian memahami tentang nilai kejujuran, memahami tentang nilai keadilan, dan memahami tentang arti dari sebuah tanggung jawab. Saya yakin di pondok ini selalu menanamkan kedisiplinan kepada siapa saja. Kepada santri, kepada guru, kepada siapa saja pelaku-pelaku di dalam pesantren ini. Saya kebetulan selain sebagai guru, juga izin saya sehari-harinya mengajar karate. Dalam ilmu pelatih, tidak akan melahirkan murid berprestasi, tidak akan melahirkan atlet karate yang berprestasi kalau atlet tidak disiplin. Sehebat apapun tekniknya, sehebat apapun ilmunya, kalau tidak disiplin, maka dia tidak akan lahir sebagai seorang juara. Jadi atlet yang bisa juara adalah atlet yang bisa menjaga kedisiplinan. Dan itu yang namanya kedisiplinan, saya tahu persis. Saya lebih jamin kedisiplinan itu di pesantren dibandingkan dengan lembaga-lembaga pendidikan yang bukan pesantren. Dan itulah yang kita temukan, dan pada umumnya pendidikan pesantren itu adalah pendidikan berasrama. Saya pernah hidup di asrama. Waktu saya S1, saya tinggal di asrama. Jadi di Makassar itu semua kabupaten kota punya asrama mahasiswa di Makassar. Saya tinggallah di asrama mahasiswa yang dari kabupaten saya. Kabupaten saya itu Jeneponto. Ada asrama yang dibuat khusus mahasiswa. Jadi saya tahu di mana susah senangnya hidup berasrama. Yang kedua, setelah jadi dosen baru 3 tahun, saya ditugaskan menjadi pengelola asrama di Unhas, namanya Ramsis, asrama mahasiswa. Kapasitas kamar 750, dihuni pada saat itu 1.200 lebih. Dan saya ditunjuk sebagai sekretaris pengelola asrama. Dan saya berkesimpulan bahwa mengelola asrama itu tidak cukup waktu 24 jam. Harus 28 jam. Karena setiap saat ada masalah. Dan kita dituntut sebagai pengelola mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Bukan cepat dan salah. Cepat dan salah masalah lagi. Kita dituntut cepat, tepat. Assalamualaikum. Ya, kenapa? Ada toilet tersumbat, Pak. Airnya tergenang. Oke. Tengah malam, assalamualaikum, ya kenapa? Ada yang sakit perutnya, Pak. Oke. Baru mau tidur? Ya kenapa? Mati listrik di kamar saya, Pak. Tidak cukup waktu 24 jam untuk mengurus. Harus lebih. Saya pernah sampaikan kepada Rektor Unhas. Pak Rektor, kalau mau mengangkat wakil Rektor 3, cari dosen yang pernah mengelola asrama. Dengan kenapa, Prof? Kalau dia tamat dalam mengelola asrama, gampang mengurus mahasiswa di perguruan tinggi. Karena di asrama itu representasi dari
kehidupan yang tingkat perbedaannya tinggi dan di mana kita harus menciptakan kebersamaan. Kalau terlatih di situ, gampang menjadi wakil rektor 3 itu, yang mengurusi mahasiswa. Cari yang pernah mengurus asrama, apakah waktu dia SD, SMP, SMA, atau dia kuliah, dia menjadi pengurus asrama, itu. Maka Pak Rektor tidak akan sulit menangani persoalan kemahasiswaan. Nah, kemudian di pesantren diajar pembelajaran nilai. Dan saya 100% pasti itu. Terutama kalau nilai-nilai yang nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kejujuran yang tentu melalui pendidikan akhlak, pendidikan moral. Nah itu yakin pasti ada di pesantren. Tapi di sekolah-sekolah umum saya tidak yakin ini ada. Bahkan pendidikan moral Pancasila sudah puluhan tahun sudah dihilangkan di kurikulum. Di sekolah umum. Padahal itu adalah pintu pendidikan akhlak di Indonesia. Tapi itu sudah dihilangkan. Nah kemudian yang ketiga adalah pengembangan spiritual. Di sekolah-sekolah umum ada juga pengembangan spiritual. Tapi mungkin kurikulum dalam 1 minggu paling 2 jam. Yaitu pendidikan agama. Beda dengan pesantren. Selain pendidikan formal, ada pendidikan informal. Yang sudah disusun secara sistematis. Nah kemudian ada pengalaman organisasi. Bagaimana hidup berorganisasi, bagaimana hidup berkelompok. Nah yang diperlukan yang sangat penting dalam pendidikan berorganisasi, dalam berkelompok adalah bagaimana kita bisa memperoleh bahwa hidup bersama dalam perbedaan itu seperti ini. Kalau kita hidup dalam sama-sama memiliki sifat yang sama, perilaku yang sama, itu tidak ada tantangan. Kita hidup dari daerah yang berbeda, dari kebiasaan yang berbeda, dari ras yang berbeda, dari rambut yang berbeda, tapi kita bisa kompak dalam kebersamaan. Itu diperoleh dalam pendidikan santri. Karena santri pada umumnya berpendidikan asrama. Lanjut. Nah, mengapa pendidikan berasrama bisa melahirkan, bahkan menurut saya, dari pendidikan berasrama lah merupakan salah satu kunci melahirkan penegak hukum yang berintegritas. Karena di dalam pendidikan berasrama, selain pendidikan disiplin, selain peningkatan kemandirian, di sini belajar tentang bagaimana melakukan interaksi antara satu dengan yang lain, yang terutama memiliki perbedaan pola pikir, perbedaan cara pandang, perbedaan bertingkah laku, tapi bisa berinteraksi satu dengan yang lain yang dilandasi dengan etika, yang diikat dengan etika. Ini tidak diperoleh di tempat yang lain kecuali kita peroleh dalam pendidikan berasrama atau dalam pendidikan berkelompok. Oleh karena itu, tibalah kita pada kesimpulan bahwa konsep di dalam membangun kesadaran manusia untuk menegakkan hukum dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dalam melalui pendidikan berasrama, maka pertama adalah pembentukan integritas, pembentukan sikap rasa disiplin. Yang kedua adalah melahirkan tanggung jawab individu. Itu. Melahirkan tanggung jawab individu. Sekecil apapun amanah itu kita bisa pertanggungjawabkan. Itu. Dan itu dilatih dalam pendidikan berasrama. Meningkatkan kemandirian, meningkatkan keteladanan, dan meningkatkan kemampuan mengelola waktu. Siapa yang tidak bisa mengolah waktu yang baik,
maka dialah orang yang merugi. Sebaliknya siapa yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik, maka dialah orang yang beruntung. Dan saya yakin dalam pendidikan berasrama, pengelolaan waktu ini sangat teratur. Kemarin saya tanya Pak Hafiz, ini yang berolahraga mulai jam berapa? Oh ini jamnya mulai jam 16 sampai jam 17.30. Setelah itu tidak boleh lagi Prof. Harus ketat, harus disiplin. Waktu ini harus diatur dengan baik. Sehingga tidak ada waktu di tempat ini yang tidak bermanfaat. Saya kasih tahu Pak Hafiz, ada penelitian. Kenapa cenderung terjadi banyak unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa? Ada hasil penelitian. Mahasiswa yang berunjuk rasa itu karena banyak waktunya terluang, tidak dimanfaatkan untuk belajar. Makanya kalau ada unjuk rasa di Unhas. Kalau ada unjuk rasa di Unhas, waktu saya WR3, pasti tidak ada mahasiswa fakultas kedokteran. Tidak ada mahasiswa fakultas kedokteran gigi. Itu. Kenapa? Habis waktunya di laboratorium. Tidak sempat pikir mau pergi unjuk rasa. Jam 8 sampai jam 3 pasti tidak ada mahasiswa fakultas hukum. Karena waktunya padat belajar. Kapan dia tinggalkan dia tidak lulus. Nah, jadi kalau ada unjuk rasa di sore hari kemungkinan besar ada mahasiswa fakultas hukum. Karena sudah tidak punya kuliah. Jadi orang yang bisa berbuat macam-macam itu karena tidak mampu memanfaatkan waktunya. Nah, di tempat ini semua waktu dimanfaatkan dengan baik. Tidak ada yang terlewatkan sia-sia. Itu. Saya tanya, Pak Hafidz, sebentar saya di lobi jam berapa? Jam 5:30, Prof. Oh siap. 5:30, Pak Hafidz pas angkat telepon, saya sudah keluar dari lift. Kemudian selesai OKK, OKK, izin saya protes sama Pak Hartono. Pak Hartono, OKK ini apa? OKK itu singkatan dari olahraga kebugaran kaki. Wah, kalau begitu keliru, bukan OKK, OKK. Ya kan, olahraga kebugaran kaki. Ternyata singkatan itu tidak salah. Saya jalan tadi OKK. Itu yang betul. Itu. Ini yang benar ini. Olahraga kebugaran kaki. Ya ini Prof. Jadi supaya keren, kata Syekh, tidak apa-apa di Inggris-Inggriskan. OKK. Oh begitu. Jadi kan saya tahu, akhirnya kan saya tidak salah sangka. Kan begitu. Jadi jangan dulu menuduh apa kalau tidak mengetahui secara komprehensif. Itu. Nah kemudian pendidikan santri dan pendidikan berasrama, kami jamin, saya jamin, itu bisa melahirkan perilaku hukum yang sadar hukum dan taat hukum. Karena yang banyak di Republik ini sadar hukum tapi tidak taat hukum. Dia tahu ada hukumnya, dia tahu ada aturannya, dia tahu itu melanggar, dia tahu itu salah. Dia sadar, tapi dia lakukan. Jadi dia sadar tapi tidak taat hukum. Yang kita butuhkan dua-duanya. Sadar hukum, tahu hukum, dan taat hukum. Di sini diajarkan dulu ketentuannya. Begini, begini, begini. Kemudian dikontrol, dia taat apa tidak. Kalau kau tidak taat, sanksinya seperti ini. Itu. Jadi yang kita butuhkan adalah sadar hukum dan taat hukum. Tahu kalau salat itu wajib. Tahu dia. Tahu kalau tidak salat berdosa. Tapi dia tidak salat. Dia sadar hukum tapi tidak taat hukum. Kita butuhkan bukan hanya satu, dua-duanya. Sadar hukum dan taat hukum. Itu yang disebut dengan istiqomah.
Itu yang disebut dengan konsisten. Dalam penegakan hukum ini kita butuhkan konsistensi antara apa yang diatur dengan apa yang dilaksanakan. Itu. Terakhir, dengan demikian, hukum yang dapat menjadi pengawal perkembangan pendidikan masa depan Indonesia yang berbasis law, science, teknologi, matematik, art, engineering, and spiritual. Apabila hukum senantiasa ditegakkan secara jujur dan berintegritas. Sebaliknya, hukum tidak akan bisa mengawal gagasan pendidikan masa depan kalau penegakan hukum tidak jujur dan tidak berintegritas. Demikian, mohon maaf kalau ada yang kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.